Salam dan bahagia. Ibu Bapak, kembali berjumpa bersama saya, Iwayan Parta, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 15 Denpasar. Kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Apa sih maksudnya ya? Setiap murid kita adalah pribadi yang unik dengan karakteristiknya masing-masing. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap murid yang kita ajar berhak tumbuh sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Masing-masing murid mempunyai keanekaragaman, baik dalam minat, bakat, lingkungan belajar yang mereka sukai, kebiasaan, pola pikir, tingkat kemampuan literasi maupun numerasi, kesiapan belajar, bakat, dan lain sebagainya. Maka tugas gurulah memastikan kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam adanya bisa terpenuhi, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman, merasa dihargai, dan nantinya tujuan belajar bisa tercapai. Lalu bagaimanakah cara agar guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh murid. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang berikutnya, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, setidaknya ada 3 aspek yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, serta di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Setiap murid mempunyai minat yang beragam. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk mau terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Agar guru dapat mengetahui kebutuhan belajar murid, maka guru dapat melakukan identifikasi dengan cara yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, guru juga bisa
menggali informasi dari guru murid sebelumnya. Yang kelima, kebutuhan belajar murid juga dapat kita lihat atau identifikasi dari hasil belajar murid sebelumnya. Dan yang terakhir, guru juga bisa mengidentifikasinya melalui penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten berkaitan dengan apa yang akan diajarkan, seperti konsep atau keterampilan yang harus dikuasai oleh murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan variasi cara memahami konten yang akan diajarkan, seberapa banyak bantuan yang diperlukan oleh murid selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan memberikan variasi terhadap produk murid sebagai bukti hasil pembelajaran murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang sudah murid pelajari. Berikutnya adalah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Yang pertama, keterkaitan dengan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru harus menuntun murid layaknya petani. Seorang petani sebelum menanam dan memberikan perlakuan, maka petani tersebut harus mengetahui karakteristik dan kebutuhan jenis tanaman yang akan ditanam. Apakah memerlukan cukup air, sinar matahari, atau sebaliknya. Demikian juga seorang guru harus mengetahui karakteristik dan kebutuhan belajar murid, bagaimana cara murid belajar, dan sebagainya, sehingga guru akan mampu menuntun tubuh kembang anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar setiap anak mendapat hak mereka belajar sesuai kebutuhan dan karakteristiknya yang unik dan beragam. Yang kedua, keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Agar seorang guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus mempunyai 5 nilai guru penggerak yang secara konsisten ada dalam diri guru, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan tentunya berpihak pada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru akan mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pembimbing pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, keterkaitannya dengan modul visi guru penggerak. Seorang guru penggerak telah menentukan visi diri yang selalu menjadikan kebutuhan dan kepentingan murid yang utama. Mewujudkan visi guru penggerak dilakukan dengan melakukan prakarsa perubahan, terutama dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu prakarsa perubahan yang dilakukan untuk mencapai visi guru penggerak, terutama berkaitan dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pada bagaimana murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka yang beragam. Dan yang terakhir, keterkaitannya dengan modul budaya positif. Agar seorang murid mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya, maka lingkungan sekolah tempat murid belajar harus mendukung tumbuhnya kodrat tersebut melalui penerapan budaya positif. Murid akan tumbuh dan berkembang jika kebutuhan dasar murid dapat terpenuhi, sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam murid itu untuk belajar. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, maka budaya positif bisa diterapkan di kelas dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan membentuk keyakinan kelas.
Kebutuhan belajar juga akan menjadi prioritas dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian Ibu Bapak, koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.